Pernah kebayang nggak, organ tubuh kita yang kerja mati-matian buat nyelamatin kita, malah kerja keras itu sendiri yang akhirnya bikin dia hancur. Ironis banget kan? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar abis-abisan soal pahlawan tragis di tubuh kita ini, yaitu perjalanan seluler dari penyakit ginjal kronis yang terus memburuk. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, ada satu pertanyaan besar nih. Kenapa sih fungsi ginjal itu terus aja memburuk pelan-pelan, padahal penyebab awalnya udah berhasil diatasi? Jawabannya tuh ada di sebuah paradoks, di mana insting bertahan hidup ginjal kita justru jadi senjata makan tuan. Serem ya? Kita bakal lihat persisnya gimana fenomena aneh ini bisa terjadi. Biar gampang, ini rute pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari paradoks kompensasi, lanjut ke beban kerja hiperfiltrasi, tekanan mekanis pada podosit, proses terjadinya jaringan parut, kerusakan menyebar, dan terakhir, gimana cara medis memutus rantai mematikan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks kompensasi fungsi ginjal. Kalian mungkin pernah dengar istilah hipotesa nefron utuh. Gampangnya gini, bayangin nefron itu kayak unit pekerja di pabrik ginjal kita. Normalnya kita punya sekitar 1 juta pekerja penyaring ini. Terus pas ginjal cedera, sebagian dari mereka gugur. Nah, sisa pekerja yang masih sehat nih, nggak tinggal diem loh. Di tahap awal penyakit ginjal kronis, mereka langsung ambil alih kerjaan teman-temannya yang mati. Mereka ngelakuin yang namanya hiperfiltrasi, kerja lembur, nyaring darah jauh lebih banyak dan lebih kuat, cuma buat jaga keseimbangan sistem tubuh kita secara keseluruhan. Tapi ya gitu deh, kompensasi ini benar-benar pedang bermata dua. Jangka pendeknya, keren banget. Ginjal Anda sukses jaga keseimbangan cairan walau udah banyak nefron yang hilang. Tapi buat jangka panjangnya, ini jadi masalah besar. Hiperfiltrasi yang terus-terusan ini maksa sisa nefron kerja di luar batas wajarnya. Stres selulernya luar biasa. Jadi, adaptasi yang awalnya niatnya baik ini, ujung-ujungnya malah memicu kerusakan permanen yang bikin penyakitnya makin parah. Lanjut ke bagian 2 yuk. Beban kerja, hiperfiltrasi, glomerulus. Coba deh bayangin, ginjal itu kayak pabrik pemurnian air raksasa. Kalau setengah mesin penyaringnya hancur, sisa mesin yang ada pasti dipaksa ngambil jam kerja double biar target harian tetap kecapai kan? Nah, nefron kita ngelakuin hal yang persis kayak gitu. Buat nyaring darah lebih banyak, pembuluh darah ngerespons dengan naikin aliran secara drastis. Efeknya, tekanan di dalam unit penyaring langsung melonjak tajam ke level yang benar-benar bahaya. Ibarat mesin yang digeber tanpa henti, perlahan mereka mulai kelelahan ekstrim karena tekanan mekanis ini. Literatur klinis mencatat sebuah fakta yang agak pahit nih. Proses adaptasi buat kompensasi ini umurnya pendek banget. Setelah itu, yang terjadi justru proses maladaptasi, yaitu pengerasan atau sklerosis pada nefron yang masih sisa. Bayangin aja, tekanan darah yang kelewat tinggi di dalam glomerulus itu literally meregangkan dan merobek pembuluh kapiler. Hiperfiltrasi ini beneran jadi katalis yang mengubah niat awal menyelamatkan jadi kekuatan yang menghancurkan. Terus, apa sih yang sebenarnya hancur di dalam sana? Kita zoom in ke tingkat seluler di bagian 3. Tekanan mekanis pada sel podosit. Di dalam glomerulus yang lagi kerja keras itu, ada satu penjaga gawang yang super penting. Namanya podosit. Bentuknya tuh kayak sel-sel rapuh dengan kaki-kaki kecil yang saling mengunci rapat. Mereka ini benar-benar jadi penghalang fisik terakhir. Tugas vital mereka, nahan protein-protein penting di darah, kayak albumin, biar nggak bocor dan terbuang percuma jadi urin. Nah, pas pertahanan ini jebol, efek dominonya ngeri banget. Pertama, tekanan ekstrim tadi bikin penghalang glomerulus meregang jadi bocor deh proteinnya. Kondisi ini kita kenal sebagai proteinuria. Podosit yang kaget ngelihat kebocoran ini panik dong dan langsung berusaha nyerap balik protein-protein itu. Tapi masalahnya, protein yang numpuk di dalam tubuh podosit malah manjing produksi zat-zat peradangan. Akibatnya apa? Kerangka selnya rusak, bentuknya berubah, perlengketannya lepas, dan sel pelindung ini akhirnya mati. Kehilangan penjaga gawang ini adalah bencana mutlak buat ginjal. Dengan gugurnya podosit pelindung tadi, kita masuk ke fase klimaks dari kerusakannya. Bagian 4, terjadinya jaringan parut glomerulosklerosis. Perhatiin gimana proses ini makin kacau. Regangan mekanis secara langsung ngerangsang sel-sel buat produksi angiotensin 2 gila-gilaan. Nah, angiotensin 2 ini bertindak kayak alarm kebakaran yang super berisik. Dia manggil semua pasukan sel imun tubuh kita buat nyerbu masuk ke dalam struktur ginjal yang malang ini. Begitu sel imun dan sinyal kimia ini kumpul, hancurnya barengan. Bener-bener ngeri ngelihat gimana kekacauan terjadi di 3 garis depan sekaligus. Sel mesangial jadi panik dan bikin terlalu banyak matriks pengikat. Terus sel endotel di dinding pembuluh rusak, bikin darah membeku dan nyumbat aliran kapiler. Di saat yang sama, podosit yang sisa makin rontok. Semuanya hancur bareng-bareng, gak ada yang selamat. Hasil akhirnya? Sangat menyedihkan.
Jaringan pembuluh kapiler yang tadinya super rumit, elastis, dan kerjanya sempurna itu musnah, digantiin sama massa jaringan parut yang kaku, mati, dan udah pasti nggak bisa nyaring apa-apa lagi. Kondisi ini yang kita sebut glomerulosklerosis global. Dan yang paling bikin nyesek, jaringan parut ini sifatnya permanen alias irreversible. Nefron sehat makin menyusut, dan yang masih hidup terpaksa kerja makin gila lagi. Dan ternyata, bencananya meluap tak terkendali. Kita masuk ke bagian 5, kerusakan menyebar, fibrosis interstisial. Jadi gini, waktu glomerulus rusak parah, banyak banget protein yang tumpah dan membanjiri saluran di bawahnya, yaitu tubulus proksimal. Sel-sel tubulus ini nyoba jadi pahlawan heroik. Mereka berusaha nyerap balik tumpahan protein itu. Tapi sayangnya, beban reabsorpsi yang kelewat batas ini neken sel-sel tubulus. Saking stresnya, sel-sel ini sampai ngelepasin gen inflamasi langsung ke area ruang penyangga ginjal yang disebut ruang interstisial. Badai inflamasi ini bawa lingkungan ginjal ke sebuah transformasi yang beracun banget. Gara-gara disiram sitokin peradangan terus-menerus, sel normal malah bermutasi jadi sel hiperaktif yang disebut myofibroblas. Nah, myofibroblas ini kerjaannya murni cuma bikin jaringan pengikat dalam jumlah raksasa tanpa bisa dihentikan. Strukturnya makin mengeras, memicu fibrosis interstisial. Di titik ini, bukan cuma penyaringnya yang mati, tapi seluruh rumah penyaringnya berubah jadi batu. Terus gimana dong? Disinilah ilmu kedokteran turun tangan. Bagian 6, memutus rantai maladaptasi ginjal. Kalau kita udah paham detail patofisiologinya, kita jadi tahu di mana titik lemah siklus ini. Kalau kerusakan awalnya gara-gara ginjal terlalu memaksakan diri, berarti cara ngobatinya adalah ngurangin paksaan itu. Nefrologi modern pakai obat-obatan penghambat sistem renin-angiotensin atau RAS blocker. Intervensi ini ngakalin sistem dengan ngerelaksasi pembuluh darah buatan, nurunin tekanan di dalam glomerulus, dan ngerem efek hiperfiltrasi. Intinya, kita paksa ginjal buat istirahat, biar dia nggak usah nutupin kerjaan teman-temannya yang udah mati. Dengan cara ini, kita bisa ngerem drastis kerusakan sel dan pembentukan jaringan parut. Nah, ini bawa kita pada satu perenungan yang mendalam ya. Selama ini kita mungkin selalu menganggap kalau adaptasi tubuh itu pasti mengarah pada penyembuhan. Tapi dari pembahasan ini, kita jadi sadar. Kadang-kadang, insting kompensasi tubuh kita sendirilah yang jadi arsitek di balik kehancurannya. Pertanyaannya, mampukah kemajuan medis kita benar-benar menghentikan naluri biologis yang udah tertanam jutaan tahun ini? Pertanyaan inilah yang terus jadi motor penggerak riset penyakit ginjal di seluruh dunia. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa, rawat terus apa yang udah bekerja keras mati-matian di dalam diri Anda.